Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha. آبائنا وأمهاتنا وأهلنا وأهلكم وأساتذتنا وأساتذتكم، خصوصا رحيم مؤلف هذا الكتاب شيخ أحمد الهاشمي، شكر الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 154. Ininya Hadisnya 1069 kalau yang begini. Ma min abdin yastar'ihillahu, gitu ya. Ya. masih Bismillahirrahmanirrahim. Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan falam yahudha binasihatin illa walam yuhid, ya, nanti diikut illa lam yajid raihatal jannati. Rawahul Bukhari wa Muslim an Ma'qal bin Yasar al-Muzdi. Ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yastar'ihillahu, yang Allah beri amanah, ra'iyatan, memimpin rakyat. Ra'iyah, rakyat itu udah dari bahasa Arab ya. Ra'iyah bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya rakyat. Karena kan bahasa Indonesia itu kan yang berasal dari serapan bahasa asing itu kan banyak ya, termasuk yang berasal dari bahasa Arab. Kursi ini udah jadi dari bahasa Arab menjadi Indonesia. Falam yahudha atau yuhidha, dan ia tidak memperdulikan rakyatnya itu, binasihatin, dengan memberikan nasihat. Rakyatnya mau ngapain aja bodo amat, urusan masing-masing, yang penting saya aman. Falam yahudha, ia tidak peduli dengan rakyatnya. Tidak keduliannya itu binasihatin, enggak mau memberikan bimbingan. Lah, pemimpin yang diberi amanah siapa ya? Setiap kita ya pemimpin aja. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini pemimpin. Minimal ya mimpin diri sendiri, mimpin keluarga. Kita cuek sama anak kita, itu termasuk dalam hal ini. Lah anak sampai kapan? Ya sampai anak itu usia balik, usia dewasa. Apakah kita masih berkewajiban untuk memberi nasihat? Ya masih. Masalah dia mau dan tidak, ya urusannya nanti.
Oh, kadang anak dibimbing beneran ya malah jadinya kayak anaknya Nabi Nuh Kan'an. Ada anak yang kayaknya diasuh sama orang-orang ajar malah jadinya Nabi Musa. Nabi Musa kan diasuh sama Fir'aun ya. Yang diasuh oleh Fir'aun malah jadi nabi, yang diasuh oleh Nabi Nuh malah jadi Fir'aun ya. Makanya kadang anaknya ustadz jadi maling, anaknya maling jadi ustadz. Ya kan nggak menjamin bapaknya siapa. Ya, contohnya kan itu ya. Anaknya Nabi Nuh lahirnya Kan'an, ahli maksiat sampai mati. Yang diasuh oleh Fir'aun jadinya Nabi Musa. Ya wes itu rahasia kehidupan ya begitu ya. Lah seorang yang diberikan amanah tapi ia cuek gak mau membimbing, illa lam yajid raihatal jannah, maka ia tidak akan menjumpai baunya surga. Nyium aja enggak apalagi masuk. Nyium aja enggak apalagi masuk. Ini orang yang menyia-nyiakan amanah. Kalau dalam konteks ini ya yang diamanahkan ke kita, ya, anak-anak kita tentunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalu ma ba'asaniyallahu bihi minal huda wal ilm. Masalu ma perumpamaan sesuatu, ba'asani yang telah mengutus aku Allahu Allah, bihi dengan ma minal huda, nyatanya bentuk hidayah wal ilmi dan ilmu. Perumpamaan orang dalam menerima hidayah dan ilmu. Perumpamaan ada orang ngaji itu kama salil ghaisi, seperti hujan. Ghais itu hujan. Dalam doa apa itu? Salat minta hujan apa? Istisqa. Itu kan Allahumma skinna ghaisam mughisa. Kalau ghais itu konotasinya hujan tapi yang diharapin orang. Kalau hujan sekarang diharapin orang enggak? Hujan yang sekarang itu Gedekin orang. apalagi yang orang daerah Tambun, Babelan, Kusono ya. Kalau dekat-dekat sini apa tadi saya lihat statusnya orang Bumi Sakinah. Serem ya. Yang tidak ada itu. Sakinah berarti banjirnya Bumi Sakinah itu. Iya, Bumi Sakinah sini loh. Berapa kali itu? Ya. Saya lihat statusnya temen. Ada canyian itu kan? Yang ada canyian itu di HP. Ada. Ada canyiannya masalah segini dia. Senang dia. Lah, kalau ghais itu konotasi hujan yang sangat ditunggu-tunggu. Ya kayak Allahumma skinna ghaisam mughisa. Makanya doa minta hujan itu apa? Sayyiban nafi apa lupa saya. Doa turun hujan. Nah, doa turun hujan itu. Lah kalau udah kemarau panjang, petani udah sawahnya pada kering, rumput-rumput pada mati, ya hewan ternak nggak ada makanan, itu berarti hujan yang ditunggu-tunggu, yang diharap-harap. Kalau kayak sekarang udah nggak begitu diharap-harap ya. Sampai tadi saya lihat di TV ada rekayasa opo itu cuaca. Di Jakarta diusir, makanya pada pindah ke sini. Siap bola ya. Kama salil ghaisil kasiri, seperti air hujan yang banyak. Perumpamaan ilmu yang diturunkan oleh yang diutus oleh Allah pada Rasulullah, yang disampaikan kepada para sahabat, itu ibarat seperti air hujan. Asoba ardon, yang jatuh ke bumi. Fakana minha naqiyat, ada seperti yang tanah subur. Kalau disiram air hujan langsung basah. Qabilatil ma'a, ia menerima air. Fa'ambatat, kemudian menumbuhkan al-kala'a, berbagai macam tumbuhan. Wal ushbal kathir, dan rumput yang banyak.
Ada orang yang menerima nasihat itu seperti tanah yang tanah subur. Nasihat itu diterima, kemudian diamalkan. Sami'na wa ata'na. Ada yang model kayak sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, itu pokoknya sami'na wa ata'na. Lah ada orang begitu dinasihatin langsung dia didengar, ya dijalani. Itu seperti tanah subur. Tanah subur itu kena hujan basah langsung ada tumbuh-tumbuhan. Wis macam-macam ya. Wa akhraja kayak Quran itu apa? Wallazi anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Bahwa dari air hujan itulah yang turun ke bumi kemudian menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Kalau tanah yang lama gersang kemudian kok hujan itu kan langsung macam-macam numbuh ya. Gak ada yang nanam semangka ya numbuh semangka. Iya semacam-macam pokoknya. Wa akhraja bihi minas thamarat. Dari air hujan itulah yang akan menumbuhkan macam-macam tumbuhan. Itu ibarat hati yang menerima nasihat, ada seperti yang tanah subur. Wa kanat minha, ada yang sebagian itu amsakatil ma, tanah itu nampung air. Fanafa'allahu bihannas, dan air itu banyak membawa manfaat untuk orang. Berarti kayak rawa, empang gitu ya, kan nampung air ya. Ya buat mancing ya Pak Haji ya. Fasyaribu, kemudian orang ngambil air minum dari situ. Wasakau, dan ia sakau bukan sakau mabuk ya. Nyirami apa bikin irigasi, ngambilnya ya dari situ. Wazara'u, dan orang untuk ngambil untuk tanaman ya dari situ. Itu ibarat orang tanah yang nyimpen air itu tadi dia nggak numbuh tanaman apa-apa, tapi dia nyimpen air. Lah air itu bisa dimanfaatin untuk orang. Ibarat orang itu terima ilmu, kemudian diajarkan ke orang lain, tapi dia sendiri nggak ngamalin. Ya iya, itu kan ibarat tanah. Air itu ditampung, pokoknya air kan ditampung kan. Ilmu apa aja dia masuk, pinter ya. Lah kemudian orang ngambil ilmu dari dia. Ada orang nanya ilmu ini dari dia. Kita tadi kan, yo buat untuk minum, buat untuk ngairin sawah, yo ikan hidup di situ buat mancing gitu aja. Tapi dari tanah itu nggak numbuh apa-apa. Itu ibarat hati yang dia nerima ilmu, macam-macam ilmu dia apa aja pokoknya dipelajarin, tapi dia sendiri nggak ngamalin. Kalau yang pertama tadi airnya diserap diterima, tapi langsung dari tanah itu tumbuh. Berarti yo ibarat hati sami'na wa ata'na. Lah ada orang yang model ilmu itu dikumpulin, tapi dia sendiri nggak ngamalin, tapi manfaat buat orang lain. Wong orang lain asal nanya apa aja dia tahu. Nah itu kan ibarat tanah, dia nggak numbuhkan tanam-tanaman, tapi dia nyimpen air. Itu kayak tanah apa ya, rawa itu ya, empang. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra, dan ada yang air yang jatuh seperti bagian yang lain. Innama hiya qi'anun, itu seperti tanah yang tandus. La tumsiku ma'an, yang tidak bisa nahan air. Wala tumbitu kalaan, dan juga nggak bisa menumbuhkan apa-apa. Disirami terus, cuman air nggak bisa nyimpen, terus nggak bisa numbuh tanaman. Itu ibarat ngaji terus, tambah pinter yo enggak, diamalin dong. Aduh, tanah tandus iki. Lah yo pinter yo enggak, apalagi diamalin. Ibarat berarti kita ini ibarat apa ini? Yang terakhir itu. Tanah tandus. Tanah tandus ya. Tanah tandus itu kan kalau ada air dia kan nggak nyerep kan, lewat doang kan.
yo nggak bisa numbuh apa-apa. Itu tanah tandus. Kalau tanah rawa tadi masih mending, Pak. Kamu tanah apa itu? Aduh. Lah kok langsung pesimis tanah tandus ya, Bos? Aja pesimis, Bos. Yo, ngajarin bos sendiri aja kelengkapan. waduh ini hadis ini nyindir kita ya. Lah iya, ada hati orang itu yang seperti tanah subur. Dinasehatin, didengerin, langsung diamalin. Ada yang kayak tanah rawa tadi itu, cuma ditampung aja diamalin, enggak. Lah yang ketiga ini yang parah. Nyerep enggak. Ya wis. 12. 12. Ngaji apa Pak? Wah. Nah, kitabnya. No. Paling tidak ya pernah kesiram ya. Pernah dilewati banyu. Iya, pernah dilewati banyu. Iya, paling enggak pernah dilewati banyu ya Pak Yoko ya. Aduh ya Allah. Fadzalika, dan itu semua masaluman faquha fiddin, seperti perumpamaan orang yang belajar ilmu agama. Faquha fi dinillah, seperti orang yang belajar ilmu agama Allah. Wa nafa'ahu, dan kemanfaatannya. Ma ba'asani Allahu bihi, seperti aku diutus oleh Allah. Fa'alimahu wa 'allamahu. Ada yang dia pahami, kemudian dia amalkan, yo ajarkan, yo amalkan. Tapi wa masalahu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Ada seperti yang seakan-akan nggak bisa mengangkat kepala. Mengangkat kepala itu ya tadi loh, seperti air tandus. Wes pokoknya ya tapi Pak Yoko paling enggak ya pernah dilewati air ya Pak Yoko ya. Masih mending lah. Walam yaqbal hudallah, dan tidak menerima hidayah Allah alladzi ursiltu bihi, yang saya diutus untuk membawa itu. Ya wes. Tapi yo jangan pesimis, air tandus lah ya, tanah tandus lah yo. Pesimis itu kayaknya. Ya walaupun nggak subur-subur banget, ya setengah subur lah ya. Ya suket-suket lah. Lah ya paling nggak suket lah. Lah ya paling nggak kalau ilmunya nggak dapat ya kopi-kopi. Ya. Parah. Lah kopi, kalau ada singkong kadang ya singkong. Ya malah sih lumayan. Kalau tandus kayaknya yo enggak lah ya. Aduh, jangan pesimis, Bor. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi. Tidaklah seseorang itu yanzuru, yang melihat, ila wajhi walidayhi, ke wajah kedua orang tuanya. Nadhrata rahmatin, dengan pandangan kasih sayang. Illa, kecuali kataballahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabruratan. Orang yang sayang sama orang tuanya, maka Allah mencatat bagi orang tersebut seperti pahalanya orang haji yang diterima dan mabrur. Oh berarti haji murah ya ternyata ya Pak Haji ya. Oh iya, nggak usah nunggu sampai puluhan tahun, nggak usah bayar jutaan-jutaan, asal sayang banget sama orang tuanya, ya wis pahalanya sama dengan haji yang makbulah mabrurah, yang diterima dan mabrur. Tapi itu pahalanya, tapi ya tetap tentunya beda. Kayak seperti misalnya ada iklan apa dulu yang pengganti sarapan itu? Energen itu khasiatnya kayak ganti sarapan. Coba kita yang kerja berat kok minumnya energen. Bisa tipes.
Artinya orang yang banyak duit lah kok saya mah gak usah haji tinggal melototin bapak aja udah. Nah, itu sama aja orang mau kerja berat sarapannya energen. Lah kalau orang yang kerjanya enteng, nggak begitu memakan energi banyak, ya ora apa-apa. Artinya orang yang memang tidak mampu, ekonominya ya nggak memungkinkan untuk dia berangkat haji, sebagai penggantinya, yo sayang sama orang tua. Lah, ya tadi mau kerja berat, udah naik motor jauh sampai ke Pandeglang, mau Pak Yoko ya? Kemana Pandeglang kemana? Cikande sampai sono gotong-gotong pala Tuhan. Lah kok malah sarapannya energen. Ya logikanya begitu. Sama kayak begini nih. Ini hadisnya sahih. Orang yang membaca qul huwallahu ahad itu sama dengan sepertiga Quran. Berarti kalau dia baca kulhu 3 kali sama dengan khatam Quran. Lah ngapain capek-capek baca Al-Baqarah sampai ini? Baca kulhu aja 3 kali. Lah sama aja, sama ngapain capek-capek ke Mekah duitnya banyak, antri banyak. Kalau melototin orang tua sama. Ayo enggak gitu logikanya. Bagi yang tidak mampu mau belajar Quran ya udah matanya udah sepet ya. Sepet itu jenisnya apa? Buat lidah udah kadung kaku ya wes lah baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti saya udah dapat sepertiga ini, sudah 10 juz. 2 lagi udah. Makanya bener kalau yang tahlilan itu baca kulhu, yang imami tarawih kok kulhu itu khatam berapa Quran berapa kali itu. Itu hadisnya sahih loh itu. Sahih itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Makanya amalan orang tua-tua dulu itu ayo kulhu ele kesuwen. Bener. Makanya orang-orang tua dulu ngimami tarawih rakaat kedua kulhu. Ternyata alasannya ada. Enggak sembarangan. Kalau saya kalau ngimami maghrib rakaat kedua kulhu enggak ganti-ganti, enggak sembarangan itu. Wah, makanya orang banyak belajar itu tahu. Iya. Sokeh itu enggak bisa dilawan itu. Iya. Tapi ya tadi, Mang. Oh, duit banyak, wah ngapain haji, melototin emak aja, ya sama aja. Orang yang kerja berat ngangkutin semen, ngangkutin nila, kok sarapannya energen. Ya pucet. Apa Bor tadi Bor? Sarapan energen mulu apa tadi? Tipes. Pengalaman nih Pak. Dalam rangka ngirit gitu sarapannya energen. Padahal nasi uduk di Mang Iding ada loh. Kok energen. Ya itu menunjukkan betapa murahnya, mudahnya Islam bagi orang-orang yang sudah ada keterbatasan itu bisa ada ibadah alternatif. Haji nggak mampu, karena biayanya mahal, masa tunggu lama, udah duit dikumpulin katanya dikorupsi ya. Katanya, lah iya nggak bisa berangkat ya wes. Yang masih punya orang tua, yang punya nggak punya orang tua, Jumatan. Oh Jumat itu kan hijjul fuqara wal masakin. Hajinya orang fakir dan miskin itu Jumatan. Lah orang banyak duit kok pilih Jumatan. Wah, lah yang punya travel haji yo bangkrut. Maksudnya ada alternatif ibadah pilihan bagi yang memang sudah tidak mampu. Tidak mampu untuk tadarus Al-Qur'an dari Al-Baqarah terus sampai An-Nas, wis kulhu. Lah ya gitu. Iya enggak mampu sholat pakai berdiri ya duduk, enggak bisa duduk ya rebahan, enggak bisa rebahan ya isyarat. Lah masih seger buger kok sholat kok pengennya rebahan. Itu doa pengen gempor. Tapi kalau sholat sunnah memang boleh. Walaupun kita masih sehat seger buger, kalau sholat sunnah itu boleh dengan duduk. Itu nanti bisa dipraktekkan kalau traweh.
Itu Pak. Aliran apa itu? Lah iya, tarawih kan sunnah. Ya umpama tar hari pertama saya umumkan ke jamaah Bapak Ibu semua, ini karena sholat sunnah kita melaksanakannya boleh dengan duduk. Kalau yang pernah ngaji ya wis ayo duduk ya. Kayak nggak pernah ngaji aliran apa meneh. Wah apalagi sholat id gitu ya, yang ditunggu-tunggu. Duduk sih. Udah sholat id, udah sholatnya duduk, bacanya silent lagi ya. Ngajirin nabi. Padahal yo boleh. Itu maksudnya rahmatan lil alaminnya Islam kan di situ salah satunya. Apa namanya, tidak memberatkan. Kalau di Al-Baqarah itu kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani beban perintah agama kalau memang dia tidak mampu. Tetap ada alternatif pilihan. Kuat puasa, puasa, nggak kuat kodok, nggak kuat kodok, fidyah nggak kuat ya wis. Los. Oh nggak kuat semua lah, gimana lagi? Jangan bohong. Jangan bohong-bohongan. Ya nggak kuat beneran ini Pak Haji. Lah kalau jangan bohong-bohongan ya malaikat tahu masalahnya. Ya orang ini mah. Ini lagi. Ya pengen dikecek kalau yang begitu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min sabahin, tidaklah berlalu waktu pagi, yusbihul ibadu, menjalannya seorang hamba, fihi, di dalam pagi itu, illa, kecuali wasarihun, ada suara yasrahu, yang bersuara. Ayyuhal khalaik, wahai para makhluk, sabbihu, bertasbihlah kalian, al-malika, kepada zat yang malik, al-qudus, dan zat yang maha suci. Untungnya ya kita nggak tahu bahwa setiap pagi itu ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk manggil-manggil pada hamba-hamba untuk bertasbih. Ya alhamdulillah kita nggak usah disuruh ya, tiap pagi udah bertasbih ya. Habis sholat kan subhanallah, 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 subhanallah kan tasbih. Ma min abdin yamurru bi qabri rajulin. Nah, ini. Biasanya ntar menjelang puasa kan orang pada ziarah kubur. Kalau bahasa wong Jawa nyekar. Kalau bahasa Cilacap apa? Nyekar ya. Kalau saya Pak Eko mah jenis Pak Eko ya nyekar. Kalau orang Sunda naon? Ziarah, ziarah ya. Ya kalau bahasa orang Jawa nyekar. Sekar bawa kembang. Sekar itu kan kembang. Ya, sekar itu kan kembang. Makanya rata-rata orang berziarah kalau menjelang puasa pada bawa kembang. Itu kalau di YouTube itu kan ada. Itu nggak ada dalilnya, bid'ah. Nggak ada dalilnya, bid'ah. Padahal ada riwayat sahih, tapi memang ya tidak kembang sih. Ketika itu kan Rasulullah lagi jalan dengan beberapa orang sahabat melewati kuburan. Nah kuburan itu kan dulu kan kayak di sini loh, di depan rumah, samping rumah, ya pokoknya di pekarangan masing-masing lah. Nah kemudian tiba-tiba Rasulullah itu berhenti. Ketika berhenti, di wajah beliau itu nampak kayak orang sedih. Kemudian ditanya para sahabat, ya Rasul, kenapa wajah engkau kok kayak orang susah sedih? Kemudian beliau ngambil apa itu ya, pelepah kurma ya, ditancepin kedua kuburan ya. Kemudian beliau sambil berdoa, semoga selama ini masih hijau, masih basah, engkau ringankan siksanya dua orang yang ahli kubur ini. Kemudian para sahabat nanya, itu dua orang ahli kubur itu kok sampai disiksa oleh kubur, di kuburnya itu kenapa? Rasulullah menjawab, yang satu ketika dia buang air kecil, istinjanya sembrono. Gak usah curhat tembor, udah pada tahu. Kalau habis kencing pakai obat abit, giniin wer. Ntar pusing ya. Kalau enggak disentil. Nakal. Apalagi kalau kadang kalau sopir ya langsung dipepetin ke ban.
Istinja. Apalagi enggak istinja, ini istinja tapi istinjanya sembrono alias enggak sampai suci. Nah, kadang kita ini ya kalau masih muda kayak Gembor, masya Allah masih aman. Nah, kalau udah usia 50, 60 ke atas itu, udah klep itu kan udah mulai selek ya. Itu kadang ketika habis kencing, kemudian ketika kita wudhu itu kan kadang posisi kayak orang rukuk ya. Nah, itu kadang kerasa keluar lagi. Udah ngalami Pak Ji ya? Oh, udah kendor masanya klepnya ya. Lah kalau memang itu kerasa keluar lagi berarti bener itu air kencing. Lah kalau kita antepin aja terus kena ke sarung, kena ke celana, berarti kan kita sholat memakai kain yang najis. Lah kalau memakai kain yang najis kan otomatis sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah sama saja dengan tidak sholat. Oh, ini yang satu. Oh, yang satu, kalau yang satu ini suka ngadu orang. Ngadu orang, ngadu domba, ngadu orang. Nah, itu yang dikiaskan. Kalau dulu Rasulullah memakai tadi korma itu, pelepah korma, karena dulu yang banyak di sono kan pohon korma. Kalau seandainya kok di sini mungkin ya pohon nangka, pohon jambu, pohon belimbing, atau pohon mangga, krek, klep, tancepin. Nah, pohon jarak kayak apa kayak kalau di sini loh, di sono kan yang hidup kurma. Mangga ya nggak ada saat itu, kalau sekarang sih udah banyak ya. Lah ya itu yang dikiaskan bolehnya kita membawa kembang atau pohon-pohonan yang ditanam ditaruh di atas kuburan itu. Dan memang saya baca dalam kitab apa lupa ya, dianjurkan memang ketika kita berziarah atau nyekar itu memang naruh sesuatu yang bisa hidup dan wewangian. Makanya kalau seandainya kuburan itu kok di semen, jangan dihabisin, sisain aja di tengah yang sekira bisa buat rumput atau tadi itu tumbuh-tumbuhan. Apalagi kalau punya keluarga yang dimakamin kok berjejer, tanamin belimbing, tanamin mangga. Ntar kan 5 tahun, 6 tahun kemudian kalau berbuah kan pulang dari nyekar kan bisa bawa oleh-oleh dibagiin ke tetangga kan ya. Dari mana, Mang? Kuburan. Serem kan ya? Pandan aja sih tuh. Nah kalau pandan mah kayak yang serem kan tadi loh, belimbing, mangga, jambu. Ntar kan begitu mau besoknya puasa kan bisa bikin rujak tumbuhan buah-buahan dari kuburan. Serem aja. Enak deh, memang enak. Pupuknya di bawah langsung. Apalagi yang dimakamin orangnya lemu, subur. Mamin abdin, tidaklah seorang hamba yamurru yang ia melewati bikobrin, satu kuburan, bikobri rujulin, makamnya atau kuburan seseorang. Karena ya'rifuhu, apalagi dia mengenalnya fit dunya, saat di dunia, fayusallimu alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ini anjuran. Misalnya kita lewat rorotan situ, ada saudara kita yang dimakamin di situ, ya sambil saya lewat, sambil naik motor, sambil bawa mobil, assalamualaikum, kalau lengkapnya assalamualaikum ya ahlal kubur wa ana insyaallahu bikum lahikun. Ntar lewat kuburan mana lagi, assalamualaikum, tapi jangan ngarep dapat jawaban di situ ya. Loh, fayusallimu alaihi, dan mengucapkan salam kepada yang dikubur itu tadi, illa arafahu, kecuali yang dikubur itu ya tahu, waradda, dan membalas alaihi kepada orang tersebut assalama, salam. Yang di kuburan itu ya tahu kalau kita uluk salam, memberi salam, dan dia juga jawab salamnya, cuma karena dia dan kita alamnya berbeda. Nah, bagi orang-orang tertentu yang diberi karunia oleh Allah ya bisa tahu, tapi kalau kata saya mah mending gak usah tahu. Lu umpama loh, Mas RTO malam-malam lewat situ lagi nyetir, assalamualaikum, waalaikumsalam, walah, nah walah, apalagi Mas Didi pulangnya tengah malam mulu, lewat berapa kali lewati kuburan,
mulai dari tempat kerja sampai rumah. Lah iya, enggak yang deket-deket sini loh, yang kuburan dikit-dikit itu loh. Ini ngopi. Iya. Ada nasi uduk. Wah. Mampir Mas, mampir. Mampir Mas. Alah, makanya jawab salam itu kan ada beberapa hukum kan ya. Hukum yang pertama itu hukum asal wajib. Itu yang ngucapin salam sesama muslim. Tapi ada pengecualian. Satu, salam yang enggak boleh dijawab walaupun muslim. Itu kalau Pak Haji lagi ngimami juga boleh dijawab Pak Haji. Iya takutnya lagi ngimami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dia pernah ngaji katanya jawab salam itu wajib langsung waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya batal sholatnya. Itu salam yang enggak boleh dijawab. Ada salam yang kita enggak pengen dengar jawabannya. Ya ini salam di kuburan. Nah, termasuk etika adabnya ketika kita masuk ke area pemakaman itu ngucapin salam. Ya assalamualaikum lah ya minimal. Kalau pengen lengkap ya. Cuman kalau lengkap dan tahu artinya kadang agak takut memang. Kan lengkapnya assalamualaikum ya ahlal kubur wa ana insyaallahu bikum lahikun. Ya iya, yang selanjutnya yang agak ngeri-ngeri sedep masalahnya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ya ahlal kubur, wahai semua penduduk kuburan, wa ana dan saya, insyaallah atas izin Allah, bikum bersama kalian lahikun nyusul. Biar senang hati dia. Iya biar senang. Wah, bentar lagi ditemenin nih. Tapi kata malaikat orang ini nantang nih kayak pengen nyusul. Baliknya ya. Baliknya tungguin. Awas. Oke. Ya minimal ngucapin salam. Kemudian jangan sampai kita kelangkai. Ini sering. Umpama ini pala ya. Pala biasanya kan sebelah utara ya. Nah, kalau di kampung biasanya kan dua ya ininya ya. Kalau di sini kan cuma satu. Cuman kalau kayak di Budi Dharma itu kan rapi ya. Sebetulnya kita lewat sini kan ada, lewat sini ada. Kalau di kampung biasanya malah acak-acakan nggak karuan. Lah itu haram hukumnya kita kelompati begini. Ini kan pala, ini kaki ya kan begini kan ya. Ini haram hukumnya kita kelompati begini. Lewat sini atau sini. Ini walaupun ini sudah tulang belulang, paling enggak ini kan sama-sama hamba Allah manusia. Itu ajaran Islam saking menghormati walaupun sudah mati tinggal tulang belulang pun kita tidak boleh kelangkai di atasnya. Lewat sini atau sini. Dalam hadisnya itu kalau terjemahannya begini, saya lupa teks Arabnya itu. Seandainya kita duduk di atas bara api sampai baju kita terbakar dan kulit kita terbakar, itu lebih baik daripada kita duduk di atas ini atau lakai. Dan ini sering banget tuh. Apalagi kalau pas lagi makamin itu ya, wis nggak peduli, pokoknya langsung wis buah ora karuan. Etikanya Susah juga sih. Kalau makamin susah juga. Kalau sekarang kuburan banyak ya. Mau nggak mau kita gotong. Lah bagaimana coba? lah iya kan. Kalau di Budi Dharma itu rapi. Kalau ada gangannya gitu loh. Cuman kalau di kampung itu kan wis wah acak-acakan nggak karuan. Padahal ini hukumnya nggak boleh melewati apa melompati atau duduk di atasnya. Lah iya. Nah, kalau di Budi Dharma ini pengelolaannya udah rapi kan. Terus kemudian ada dalam kitab apa lupa itu. Ketika kita ziarah, ini kan orang ketika dimakamkan itu kan kepala di sini kan di sebelah utara, kemudian kepalanya wajahnya dimadepin ke sono kan. Dimadepin kiblat. Makanya ketika kita ziarah itu bukan duduk di sebelah sini, tapi duduknya sebelah sini. Berarti seakan-akan berhadap-hadapan dengan orang yang dimakamkan itu. Walaupun ini bukan kewajiban ya, hanya etikanya, karena ini yang dimakamkan wajahnya madhep ke sono. Lah ketika kita ziarah kan seakan-akan ziarah namanya kan, kalau bahasa kita ziarah kan main kan. Lah masa kita main orangnya madhep sono, kita ngobrol dari belakangnya,
Ya enggak kan? Ada Banyak ke kan depan. begitu, San. Eh? Banyak kan saya perhatiin begitu. Eh. Jadi orangnya di belakang palanya ini. Lah iya kan, kan palanya di sini terus dimiringkan ke kiblat. Makanya kita ketika tak ziarah itu kita duduknya membelakangi kiblat. Berarti duduknya kayak Pak Eko gitu madep ke sini. Nah, itu etikanya orang ziarah kubur. Nah, masalah naruh kembang dan lain-lain wis. Yang bagus itu yang hidup. Kalau itu tujuannya hidup, tapi kalau kembang itu tujuannya wangi-wangian, yes terserah. Ada keterangan kalau nggak salah dalam kitab Tambihul Muqtarin, larangan mencium batu nisan, termasuk nggak boleh nyium batu nisan. Ini kadang niru-niru di film lihat, curhat di kuburan. Nah, yes, nggak boleh nyium lah pokoknya gimana. Nah itu termasuk nyium apa enggak? Ya, isbai. Ya kadang pada niru di TV sih malahnya ya mau takziah aja pakai item-item. Ya baju hitam, celana hitam, kacamata yo hitam. Lah kemudian begitu itu kuburan dipeluk-peluk nisannya kemudian ini usaha kok seret mulu nih lemaknya di situ itu udah ya kalau orang baik alhamdulillah, kalau nggak baik lele di sini dikecek malaikat mulu lele karena ulah mule masang togel nggak berhenti le lele tong karena galak lu nih tong Kamu disiram air, katanya kamu dibakar. Disiram itu memang iya. Saya pernah baca ada Rasulullah itu ketika ziarah ke makam anaknya namanya Ibrahim itu ya beliau nyiram makamnya itu. Disiram air. Disiram. Tapi ya masalah basah, tapi ya nggak perlu pakai tangki ya. Ya wis sekedarnya pakai, kalau di sini ya pakai air kembang apa-apa. Tapi yang penting intinya itu kan doanya. Bismillah minimal maghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Jangan sampai cuma bawa HP 2, yang satu buat nyetel morotal taruh di atasnya, satu buat lah kan suaranya sama, malah bagusan yang pakai kaset ya. Oh iya, kalau suara kita kan udah salah-salah mulu bacanya. Tapi walaupun salah, kalau live itu lebih berkesan daripada kaset kan gitu ya. Nah iya. Ikro. Ilmu ribut, masa enggak? Mantan seperti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min abdin yusra'u sar'atan min maradin illa ba'asahu Allahu minha tahiran. Di situ dimaknai mati mendadak atau sakit mendadak Pak Ustaz? Yang itu loh, ma min abdin yusra'u. Yusra'u itu artinya segera. Cuman nanti ada hubungannya sakit sama meninggal. Di situ dimaknai apa? Meninggal. Meninggal karena sakit. Meninggal karena sakit. Ya yusra'u itu artinya cepet-cepet. Berarti ada orang yang meninggal karena sakit, tapi kayaknya tuh sakit cuman bentaran, tahu-tahu lewat. Sakitnya cuman bentaran. Soro'a yusra'u itu artinya kan apa segera ini, apa terburu-buru. Di situ bahasanya gimana Pak? Tidaklah seorang hamba meninggal karena sakit, melainkan Allah membangkitkannya. Oh gitu ya wes. Jadi yusra'u maknanya langsung dipahami saja, tidak ditekstualkan. Ma min abdin yusra'u sar'atan min maradin. Tidaklah seorang hamba yang meninggal sar'atan min maradin karena sakit. Itu kalau di situ bahasanya begitu Pak ya. Tapi soro'a itu artinya cepat. Artinya orang yang meninggal mendadak karena penyakit. Illa ba'asahullahu minha tahiran. Kecuali Allah akan membangkitkan dia dalam keadaan bersih. Minadz dzunubis shaghair. Kalau tafsirannya dari dosa-dosa kecil.
Termasuk dulu waktu bahas mati syahid itu ya, entah hadis nomor berapa itu kan ada beberapa orang yang menyebabkan orang itu mati dikategorikan mati syahid. Di antaranya mati karena sakit perut, mati karena bencana alam, mati karena bakaran, kan dulu ada ya banyak gitu kan. Nah termasuk mungkin yang dimaksud sakit yang seperti ini, tapi tentu yang ia ridho sabar dengan penyakitnya. Kalau yang udah waduh sampai dia putus asa mending mati aja kalau penyakit begini, oh ya lain urusannya. Satu hadis lagi, mamin abdin, tidaklah seorang hamba, ini kok awalnya mamin abdin semua ya. Mamin abdin, tidaklah seorang hamba, min ummati, dari umatku, yusolli alayya, yang ia bersolawat kepadaku, solatan shodiqon, dengan solawat yang benar, ay mukhlison, ikhlas, min kibali nafsihi, dari dirinya, sallallahu ta'ala alaihi biha asyara salawatin, Allah akan membalas salawat itu dengan 10 kali lipat. Wa katabalahu biha asyara hasanatin, dan Allah mencatat untuk orang tersebut 10 kebaikan. Wa maha'anhu biha asyara sayyi'atin, dan Allah menghapus 10 kejelekan, keburukan. Ini termasuk fadilahnya membaca sholawat. Bahkan Al-Qurtubi atau Imam Al-Qulyubi, kok namanya hampir mirip, itu beliau berpendapat salah satu ibadah yang ikhlas gak ikhlas, ridho gak ridho, ada pahalanya itu sholawat. Makanya kalau saya pernah ditanya orang, Pak punya amalan khusus gak? Punya. Apa? 2. Kalau lagi jalan sholawat, kalau lagi duduk istighfar. Ya udah cuma itu tok. Kalau lagi jalan sholawat. Yo kadang kalau ingat yo dapat banyak, tapi kalau iman lagi turun kadang dapat 5 biji 6 biji udah lupa. Nah, yo kadang kan sallallahu alaihi Muhammad, oh banjir, hilang udah. Iya kalau hilangnya karena banjir. Kalau melihat anak perawan yang pakai baju sepotong kan yo. Ini haruskah aku mengucap astagfirullah atau alhamdulillah atau subhanallah? Ya kadang kan lagi keluar bawa motor, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Itu kalau lagi lempeng, itu dari sini ke Priok umpama, itu dapat 300 sudah dapat. Kalau lagi lempeng, cuman kadang ya itu tadi gubrak hilang selawatnya. Ngelihat anak perawan seret. Kan lewat ceklet dapat. Iya. Alhamdulillah ya wis. Nah, iya kalau lagi saya kalau ditanya ya kalau lagi duduk istighfar, kalau lagi jalan sholawat, karena sholawat itu yang salah satu ibadah yang paling mudah untuk mendatangkan pahala yo sholawat. Apalagi kita umat akhir zaman kayak begini, sholat kita tahu, sholat kita kayak apa kan kita tahu banget ya. Allah Akbar, masih kata Allah, tapi begitu seterusnya yo boh. Apalagi sholat yang dari pagi habis diomeli mandor ya bro. Itu pala pengen pusing ya. Itu sholatnya keingetan ya. Makanya ubat akhir zaman kan kita ya sholawat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala laza asrafna fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba wastur lana al-awrat